Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Halo Mahasiswa. Nah, konten kali ini saya akan fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait KIP kuliah yang sering kali ditanyakan kepada pengelola beasiswa di perguruan tinggi atau ya kepada rekan-rekan yang lain. Oke, di sini saya ambil 10 pertanyaan dan akan saya jawab dalam konten ini, jadi siap-siap untuk mendengarkan dengan teliti. Mungkin teman-teman juga memiliki pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang pertama, anak saya punya KIP nih, itu bisa langsung jadi penerima KIP kuliah nggak? Oke, jadi gini, KIP siswa yang punya KIP ini tidak bisa langsung menjadi penerima KIP kuliah. Jadi teman-teman itu harus mendaftarkan diri di laman KIP kuliah Kemdikbud terlebih dahulu dan mengikuti seleksi. Nanti akan ada seleksinya tersendiri di setiap perguruan tinggi. Nah, dari situ nanti siapa yang layak baru nanti akan ditetapkan seperti itu. Jadi nggak bisa tiba-tiba gitu ya. Jadi harus mendaftar dulu mengikuti prosedur yang berlaku. Lanjut di pertanyaan yang kedua. Oke, yang mengurus pendaftaran KIP kuliah ini pihak sekolah atau saya sendiri? Dan apa syaratnya? Oke, untuk teman-teman yang mau mengurus atau mengajukan beasiswa KIP kuliah, ini tidak harus pihak sekolah yang mendaftarkan KIP kuliah. Jadi teman-teman bisa melakukan pendaftaran secara mandiri di laman KIP kuliah Kemdikbud. Mayoritas teman-teman yang mengajukan KIP kuliah itu melakukannya secara mandiri. Jadi teman-teman tidak harus menunggu pihak sekolah. Jadi ke pihak sekolah itu kalau misal nanti ada data yang mungkin teman-teman perlu kepastian kayak NISN, NPSN itu perlu dikonfirmasi ke sekolah, baru nanti ke sekolah menanyakan pastinya itu kodenya apa kayak gitu ya. Terus apa syaratnya? Nah, syaratnya ini saya akan kasih tahu yang poin pokoknya yang penting banget itu. Syarat untuk mengajukan beasiswa KIP kuliah itu adalah calon mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi, kayak gitu. Dan berpotensi untuk memiliki nilai akademik yang baik. Kenapa seperti itu? Karena nanti kedepannya teman-teman nanti itu IPK-nya ini harus memenuhi standar yang berlaku. Nah, jadi untuk penerima KIP kuliah itu nanti akan ada standar minimum IPK-nya itu paling sedikit berapa. Kalau semisal nanti di bawah standar minimum biasanya ya berpeluang untuk diputus beasiswanya biasanya seperti itu gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup untuk penerima KIP kuliah angkatan tahun 2021 pada naik nih. Lalu untuk penerima angkatan sebelumnya bagaimana gitu. Oke, jadi untuk kebijakan itu hanya berlaku untuk penerima KIP kuliah angkatan tahun 2021. Untuk teman-teman yang menerima KIP kuliah sebelum tahun 2021 itu kebijakannya masih sama seperti itu. Biaya pendidikan 2.400.000, biaya hidup 4.200.000, seperti itu ya. Pertanyaan yang keempat, kalau sudah terdaftar KIP kuliah, apakah sudah pasti dapat? Tidak. Jadi teman-temannya udah mendaftar KIP kuliah di laman KIP kuliah Kemdikbud dan udah milih seleksinya, jenis seleksi udah dipilih, tujuan kampus yang dituju itu udah dipilih segala macam. Ini tidak menjadi jaminan kalau teman-teman ini sebagai udah pasti jadi penerima KIP kuliah. Jadi semuanya ada aturan mainnya, ada seleksinya sendiri, ada hal-hal tahapan-tahapan yang harus diperiksa lagi sampai nanti pihak perguruan tinggi nanti memutuskan terkait siapa-siapa yang layak sebagai penerima KIP kuliah. Jadi tidak otomatis jadi penerima KIP kuliah. Teman-teman baru daftar aja di laman KIP kuliah, oke? Pertanyaan yang kelima, Kak, bagi mahasiswa yang sudah semester 2 dan semester seterusnya, apakah bisa mendaftar KIP kuliah? Teman-teman,
KIP kuliah itu diperuntukkan, kalau sejauh ini ya, untuk KIP kuliah ini kan baru jalan tahun 2020, sebelumnya bidik misi nih. Karena ini yang tanyakan KIP kuliah ya, KIP kuliah itu sejak tahun 2020 kemarin ini tidak ada ceritanya yang angkatan ataupun yang semester 2 dan seterusnya ini bisa mengajukan KIP kuliah. Untuk teman-teman mahasiswa ongoing ini, kalau misalnya kalau soal peluang dia bisa menerima beasiswa KIP kuliah, ada sebenarnya. Ada. Jadi ini sifatnya bukan mahasiswa KIP kuliah tahun ajaran baru atau angkatan baru, tapi sifatnya adalah KIP kuliah pengganti. KIP kuliah pengganti ini baru bisa ada jika ada mahasiswa penerima KIP kuliah yang diputus beasiswanya. Seperti itu. Dan akan dibuka jika memang dari pemerintah ataupun mungkin Kemdikbud, LL-Dikti itu membuka peluang tersebut dan pihak perguruan tinggi diperbolehkan untuk mengganti. Jadi bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Kalau peluang ada untuk mahasiswa ongoing mendapatkan KIP kuliah. Untuk prosedurnya segala macam itu nanti akan diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, seperti itu. Oke? Pertanyaan yang ke-6. Saya sudah daftar KIP kuliah, tapi saya salah dalam memasukkan NPSN sekolah ketika baru daftar. Jadi malah sekolah lain yang di verbal biografi KIP-nya. Bagaimana cara merubahnya kembali NPSN-nya? Oke, gimana caranya merubah NPSN yang sudah terlanjur salah saat mendaftar di KIP kuliah? Nah, ini buat teman-teman, ini memang ada beberapa yang kasusnya seperti ini. Coba nanti teman-teman minta tolong ke pihak pengelola beasiswa di perguruan tinggi yang teman-teman tuju. Biasanya kalau dari sistemnya, dari SIM KIP kuliahnya teman-teman itu nggak bisa, dari SIM KIP kuliah tingkat PT itu bisa ngebantu ngerubah data yang salah, seperti itu ya. Terus pertanyaan yang ke-7, kalau mau daftar KIP kuliah itu waktu masih sekolah atau sudah lulus ya? Untuk daftar KIP kuliah yang pasti teman-teman itu harus udah menyelesaikan ujian akhir sekolahnya. Untuk ijazah mungkin memang belum keluar, itu nggak masalah, yang penting nanti bisa diganti SKL, surat keterangan lulus, surat keterangan lulus sementara atau apa dari pihak sekolah yang udah sah legalitasnya, seperti itu. Jadi itu bisa menjadi pengganti ijazah sementara kayak gitu ya, sampai ijazahnya itu keluar, sementara pakai itu dulu, nggak masalah. Kalau masih kelas 2 ya nggak boleh ya. Kalau masih kelas 2 SMA, yang jelas udah selesai kelas 3-nya, udah ujian segala macam, udah dapat SKL dari sekolah ya. Terus yang ke-8, daftar KIP kuliah ini apa harus punya kartu Indonesia Pintar ya Kak? Jadi untuk daftar KIP kuliah, jadi teman-teman tidak harus punya KIP. Kan ada beberapa standar prioritas nih buat mereka yang punya KIP, punya KKS, yang bla 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 yang di konten yang sebelumnya, nanti coba dicek. Itu nggak masalah kalau teman-teman nggak punya KIP untuk daftar KIP kuliah, itu nggak dipermasalahkan. Yang penting teman-teman itu tidak mampu secara ekonomi dan dibuktikan dengan dokumen yang sah, seperti itu ya. Ke-9, Kak, gimana cara ubah NISN karena NISN saya ada 2? Untuk merubahnya, untuk merubahnya sebelum teman-teman merubah nih ya, teman-teman nanti bisa merubahnya di verbal lulusan. Dan sebelum teman-teman nanti mengisi data di verbal lulusan, coba nanti teman-teman cek dulu NISN teman-teman yang terdaftar di Dapodik itu NISN yang mana.
Atau teman-teman nanti bisa cek NISN secara online, searching aja lah, cek NISN online. Biasanya klik apa ya, NISN sama nama ibu kandung biasanya keluar. Nanti bisa dicek. Jadi dari 2 NISN itu nanti dicoba satu persatu, yang terdaftar tuh yang mana, baru nanti teman-teman melakukan perbaikan di verva lulusan. Seperti itu ya. Verva lulusan linknya udah saya kasih di konten sebelumnya, nanti bisa klik aja. Terakhir, pertanyaan yang ke-10. Akhirnya, Kak, nomor KIP dan KKS gak bisa diisi sendiri. Itu harus minta tolong ke pihak operator sekolah dulu atau bagaimana gitu. Oke, buat teman-teman, terkait nomor KIP sama KKS ini nanti akan langsung tercatat, langsung otomatis keluar di SIM KIP-nya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah repot-repot untuk ke operator sekolah atau minta tolong bantuan siapapun agar nomor KIP-nya nanti tertera dalam sistem. Udah 10 pertanyaan saya jawab. Nanti kalau misal ada pertanyaan lain terkait KIP kuliah, nanti bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Kalau misal itu sesuatu yang bisa saya bantu untuk jawab, akan segera saya jawab. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semangat terus. Teman-teman udah ada kesempatan untuk belajar melanjutkan pendidikan teman-teman ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ke tingkat perguruan tinggi. Ambil aja segala kesempatan yang udah teman-teman punya, jangan disia-siakan. Oke, sekian dari saya Lucy Auras undur diri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.